Halo anak-anakku, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, ayo kita persiapkan. Yang pertama ada buku catatan dan alat tulis. Kemudian buku paket ya, silahkan kalian buka halaman 256. Oke, Ibu tunggu. Ya, sudah siap ya anak-anak? Oke, Ibu lanjutkan. Ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Ada yang sudah tahu membandingkan itu apa? Oh, belum tahu. Baik, akan Ibu beritahu. Coba, membandingkan adalah memadukan atau menyamakan surat pribadi dan surat dinas. Apa yang disamakan? Unsurnya ya, untuk mengetahui persamaannya. Unsur-unsur dalam surat pribadi dan surat dinas ya, ada 10 ya, masih ingat ya? Ini pertemuan sebelumnya ya, yang nantinya bisa kalian gunakan sebagai unsur pembanding. Oke, Ibu lanjutkan. Mari kita bahas satu persatu dari ke-10 unsur tadi, manakah yang hanya dimiliki dari surat pribadi ataupun dari surat dinas. Oke, untuk unsur yang pertama, kepala surat. Surat pribadi tidak memiliki. Kalau surat dinas memiliki kepala surat. Sebagai contoh berikut. Ya, anak-anak, selanjutnya unsur yang kedua, alamat dan tanggal surat. Surat pribadi memiliki alamat dan tanggal surat yang tergabung. Maksudnya seperti ini ya. Sebagai contoh ini. Kemudian surat dinas memiliki alamat dan tanggal surat yang terpisah. Ya. Jadi ini hanya tanggal surat. Kalau yang dalam surat pribadi langsung dalam satu baris. Gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya yang ketiga, unsur nomor, lampiran, dan perihal surat. Surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Sebagai contoh berikut. Baik, selanjutnya unsur salam pembuka. Surat pribadi memiliki, sebagai contoh berikut. Surat dinas memiliki juga, sebagai contoh berikut. Tapi yang perlu kalian ingat, meskipun dalam surat pribadi dan surat dinas sama-sama memiliki salam pembuka, akan tetapi memiliki sifat dan bahasa yang digunakan berbeda. Kalau surat pribadi bersifat tidak resmi ya, kemudian surat dinas bersifat resmi. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat pribadi merupakan bahasa tidak baku. Kalau dalam surat dinas menggunakan bahasa baku. Paham sampai sini? Oke, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Yang kelima,
unsur kalimat pembuka paragraf. Dalam surat pribadi memiliki, ya, sebagai contoh berikut, dalam surat dinas memiliki juga sebagai contoh berikut. Tapi apa yang membedakan, ya? Yang membedakan adalah sifat dan bahasanya. Kalau dalam surat pribadi sifatnya tidak resmi dan menggunakan bahasa tidak baku, akan tetapi dalam surat dinas menggunakan bahasa baku dan bersifat resmi. Baik, akan Ibu lanjutkan. Yang keenam, unsur isi surat. Surat pribadi memiliki sebagai contoh berikut. Surat dinas memiliki sebagai contoh berikut. Tapi ingat, yang menjadi patokan dalam membedakan atau membandingkan surat pribadi dan surat dinas adalah sifat dan bahasanya. Kalau surat pribadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, bersifat tidak resmi dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Tapi dalam surat dinas sebaliknya, menggunakan bahasa baku dan bersifat resmi. Oke, Ibu lanjutkan. Yang ketujuh, unsur penutup surat. Apakah surat pribadi ada? Ada. Sebagai contoh berikut, ya. Apakah surat dinas ada? Ada. Sebagai contoh berikut. Apa yang membedakan? Sama halnya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Sifat dan bahasanya. Kalau pribadi sifatnya tidak resmi, ya. Kemudian bahasanya bahasa tidak baku, tapi dalam surat dinas bahasanya bahasa baku dan bersifat resmi. Oke, Ibu lanjutkan. Yang kedelapan, unsur salam akhir surat. Apakah surat pribadi ada? Iya, ada atau memiliki, ya, bahasanya. Oke, sebagai contoh berikut. Dalam surat dinas memiliki, ya, sebagai contoh berikut. Yang membedakan sama halnya yang Ibu sampaikan tadi, ya, sifat dan bahasanya. Oke, Ibu lanjutkan. Unsur nama dan tanda tangan surat, ya. Kalau surat pribadi apakah ada? Oh, ada. Sebagai contoh berikut, ya. Kemudian surat dinas, apakah ada? Ada, ya. Sebagai contoh berikut. Nah, ini biasanya diisi tanda tangan. Ini juga ada tanda tangannya. Oke. Yang membedakan sama, ya. Sama seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, anak-anak. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk unsur yang terakhir ada unsur tembusan. Apakah surat pribadi ada? Iya, surat pribadi tidak ada tembusan. Kemudian dalam surat dinas, apakah ada? Ada tembusan, ya. Tapi tidak semua surat dinas ada tembusan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham atau belum? Ya, apabila kalian sudah paham, silakan kalian sampaikan atau ketik pada kolom komentar sudah paham dengan menyebutkan nama dan kelas. Saya ulangi, ya, anak-anak, silakan apabila kalian sudah paham atau sudah mengerti, silakan kalian ketik pada kolom komentar nama, kemudian kelas, sudah mengerti Bu, seperti itu, ya, anak-anak. Dan apabila kalian belum mengerti, silakan kalian sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas, karena akan Ibu hitung sebagai nilai keaktifan kalian, baik yang bertanya ataupun yang menjawab pertanyaan Ibu tadi, ya. Kalian sudah mengerti atau belum? Baik, akan Ibu
berikan simpulannya. Ya, simpulan pembelajaran hari ini ya mengenai membandingkan unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Dalam surat pribadi ada unsur alamat dan tanggal surat tergabung, kemudian salam pembuka, kalimat pembuka, isi, penutup, salam akhir, ya, nama dan tanda tangan. Kemudian dalam surat pribadi bersifat dalam surat pribadi bersifat tidak resmi. Akan tetapi dalam surat dinas bersifat resmi. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat pribadi menggunakan bahasa tidak baku, tapi dalam surat dinas menggunakan bahasa baku. Kemudian unsur yang ada dalam surat dinas itu ada kepala surat, ada alamat dan tanggal surat yang terpisah, nomor, kemudian lampiran dan perihal, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan, kemudian ada tembusan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silahkan diindahkan apa yang Ibu sampaikan tadi ya anak-anak. Baik, persiapan pembelajaran selanjutnya minggu depan, silakan kalian baca buku paket bahasa Indonesia kelas 7 mengenai menelaah pasangan unsur dan alamat penulisan surat pribadi dan surat dinas. Silakan kalian buka halaman 257 sampai 258. Baik ya, tetap semangat belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak, baik menggunakan masker ya, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian jangan lupa untuk menjaga jarak. Ibu ucapkan terima kasih ya, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya, semangat, pokoknya semangat, meskipun pembelajaran jarak jauh harus tetap semangat. Jangan lupa kalian kerjakan latihan soal. Ingat ya, jangan lupa kalian kerjakan latihan soal. Jangan hanya mengisi daftar hadir. Seperti itu ya anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.